Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Pada video kali ini kita bakalan membahas sesuatu yang mungkin jarang kita bahas. Ya, sebuah monitor. Saya sangat ingin memberikan saran kepada teman-teman yang baru mau beli monitor untuk menjalankan profesi sebagai Android developer. Ya, daripada lama, langsung aja kita mulai videonya. Oke, sesuai judul, pada video kali ini kita bakalan memberikan sebuah saran monitor yang cocok untuk Android developer. Sebelumnya kita menggunakan monitor 24 inci dengan merek Dell. Ya, monitor ini akhirnya pensiun juga karena sebuah insiden jadinya nggak bisa lagi dipakai. Ya, lebih kurang monitornya meleduk jadi nggak bisa lagi untuk dipakai. Nah, monitor ini sebenarnya saya dapatkan dari atasan saya sebelum saya resign di sebuah kantor. Atau pas saya resign ya, saya lupa tepatnya kayak gimana. Yang jelas itu dikasih atasan saya. Nah, monitor ini setelah diperbaiki, ya monitornya dulu emang nggak sempurna. Jadi dia hidup mati kayak gitu. Jadi saya inisiatif cari seorang yang bisa memperbaiki monitor ini. Dan monitornya bertahan selama kurang lebih 2 tahunan kayaknya ya. Dan setelah saya bongkar sendiri ternyata memang ada beberapa yang unik dari cara perbaikannya. Yaitu beberapa solder yang digabung. Ya, ya harusnya itu sebenarnya diganti kapasitornya gitu ya. Tetapi dia malah menghubungkan titik demi titik langsung dengan soldernya. Ya, sangat mengerikan dan ambil resiko. Daripada saya memperbaiki lagi monitor itu, jadi saya putuskan untuk ganti monitor. Nah, sebelum saya ganti monitor, saya searching dulu kira-kira monitor apa yang cocok buat programmer. Kalau di luar negeri, utamanya ya disarankan itu yang versi ultra wide. Jadi sama dengan saya yang udah beli di sini, ini kan ada yang beda. Ya, tipenya juga ultra wide tapi beda harga, beda kelas gitu ya. Karena saya nggak memfokuskan monitor ini untuk gaming, jadi saya nggak terlalu butuh yang terlalu wow. Yang penting standar lah, bisa menampilkan hal yang kita desain secara bagus. Ya kita juga nggak juga terlalu butuh yang kayak retina display ya, karena kita bukan desainer yang harus mencocokkan warna. Kita nanti bakal dapat aset sendiri, jadi kita langsung pakai aset yang dari desainer. Jadi nggak tergantung itu juga. Nah, akhirnya saya memutuskan memang beli yang ultra wide, tapi dengan harga yang kayaknya paling murah ya. Karena ada beberapa merek yang bisa kalian ambil, misalnya kayak merek LG, Samsung, bahkan Xiaomi juga ada. Armageddon kayaknya ada, AOC juga ada. Tetapi harga yang paling murah itu ya ini, LG. Saya lupa tipe depannya apa, yang belakangnya itu 500. Jadi kalau ada satu lagi tuh LG 600, bedanya cuman di speakernya aja dan kayaknya build quality-nya juga. Ini kan kalau misalnya kita lihat bezelnya lumayan tipis. Jadi kalau kayak saya bandingkan sama monitor sebelumnya itu nampaknya kayak kok jadi kecil ya. Padahal setelah kita sampingkan kayak gini ya, set gitu. Ternyata monitornya sama. Cuman yang itu bezelnya sangat gede, yang ini tipis banget bezelnya. Dan ketika kita menggunakan Android Studio sangat menyenangkan. Karena kalian bakalan bisa buka struktur project, dua tab activity, misalnya ini activity, ini XML, dan ada previewnya. Pokoknya puas banget kalau menggunakan IDE Android Studio. Dan kalau kalian bermain game seperti game Dota 2, itu awalnya mungkin nggak bakalan full, tetapi kalian bisa nyeting di bagian videonya. Dan kalian bisa rasakin sensasinya layar yang lumayan gede. Karena saya udah coba
Tapi kayaknya PC saya kurang sanggup kayaknya. Soalnya agak nge-lag gitu. Belum coba main, baru demo. Ya, demo boot aja sih sebenarnya. Nanti mungkin di video berikutnya kita bakalan coba performanya di game. Oh ya, monitor ini inputannya cuma ada dua, dan itu cuma HDMI aja. Jadi mungkin buat kalian yang mau ngegame agak kurang performanya ya. Tetapi kalau buat pro gamer dirasa cukup. Ini saya beli dengan harga 2,9 sekian-sekian. Ditambah ongkir jatuhnya 3 jutaan. Dengan garansi resmi 1 tahun full, dan 2 tahunnya itu cuman servisnya aja. Jadi itu perlu kalian perhatiin juga kalau kalian beli. Oh ya, saya juga bongkar di video awal itu ya. Itu ternyata salah bongkar. Harusnya saya bongkar di bagian depan, tapi saya malah bongkar bagian belakangnya. Jadi ya itu, ketemu monitornya dulu, baru ketemu peralatan-peralatannya. Nah, untuk standnya sendiri ini cukup mudah goyang. Kalau kalian goel-goel pinggirannya nanti juga goyang, diginiin juga goyang ya. Dan untuk tilnya juga lumayan keras. Kalau kalian menggunakan satu tangan itu nggak bisa. Jadi kalian harus memegang standnya satu, kemudian dibengkokin satu, kayak gitu. Jadi ya itu, malum lah ya, monitor murah merek ya gitulah. Dan untuk pemasangan standnya sendiri masih menggunakan baut, jadi harus ada obeng yang menemani kalian. Untuk teman-teman yang mau beli, tenang aja, HDMI-nya udah include di dalam box, jadi kalian nggak perlu beli HDMI lagi. Nah, itu aja penjelasan singkat saya menggunakan LG ini, karena baru datang juga ya, jadi belum terlalu bisa memberikan performanya bagus atau enggak. Yang jelas, di Android Studio saya rasa itu sudah cukup puas, karena wilayahnya sangat luas, itu sangat menyenangkan sih. Apalagi kalau misalnya kita ngoding Xcode, kayaknya perlu dicoba. Nanti kita coba aja langsung di Mac-nya apakah bisa atau enggak. Soalnya layar yang ultrawide pasti enak banget untuk ngoding kayak Xcode dan Android Studio. Kalau website kayaknya nggak terlalu pengaruh ya, kecuali kalian menetapkan 2 tab. Ya, di sini editor, di sini webnya gitu ya, di refresh gitu. Ya, kayak gitu kali. Oke, jika kalian punya pertanyaan tentang monitor ini, langsung aja komen di bawah. Mungkin juga buat materi saya ke depannya kalau kita mau uji coba performanya. Oke, demikianlah tips dari saya yang cocok itu ultrawide bagi Android developer. Kalian bisa nabung dulu, ya kayak saya. Udah 2 tahunan baru beli monitor lah. Kayak gitu. See you guys, sampai jumpa di video berikutnya. Iya, video yang agak ngawur kayaknya.